"Jangan panggil dia Mbak." Arwah tukang jamu keliling yang masih menunggu tumbal. Malam itu sunyi. Seperti biasa di kampung Cikaluhur, kalau udah masuk Jumat Kliwon, langit gelap. Bulan cuma kelihatan separuh, ditutup awan yang menggantung berat. Angin semilir terasa lebih dingin dari biasanya, nyusup lewat celah-celah bambu di rumah-rumah warga. Rendi, cowok 23 tahun asal Jakarta, baru seminggu tinggal di rumah neneknya. Bosen di kota dan pengen cari ketenangan katanya. Makanya dia mutusin buat ngadem di kampung buat sementara waktu. Tapi ternyata malam di kampung jauh dari kata tenang. Rendi duduk santai di teras rumah, pakai celana pendek, kaos oblong, sambil selonjoran. HP-nya gak lepas dari tangan. Dia lagi nonton video. Kadang senyum-senyum sendiri. Jam udah nunjukin jam 0:23. Tapi dia belum ngantuk. Justru makin betah di luar karena angin yang sejuk banget. Tapi sejuknya mulai aneh. Mulai kayak dingin yang nyeret-nyeret hawa merinding. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara perempuan. Pelan tapi jelas. Suara itu seperti alunan lembut tapi menyeramkan, seolah masuk langsung ke dalam telinga dan menusuk ke tulang belakang. "Jamu, jamu." Rendi otomatis nengok ke jalan. Gak ada siapa-siapa, tapi suara itu makin lama makin dekat. Dia cemberut, mikir aneh sendiri. "Loh, tengah malam kok masih ada yang jualan jamu sih?" Gumamnya sambil berdiri dan nengok ke pagar. Baru aja dia mau melangkah lebih dekat ke jalanan, pintu belakang terbuka keras. Nenek ini muncul, pakai daster panjang dan rambut disanggul seadanya. Wajahnya tegang, mata melotot. "Rendi, masuk sekarang juga, jangan lihat siapa-siapa." Suara neneknya parau, agak panik. Rendi terkejut, tapi malah makin penasaran. "Apaan sih, Nek? Cuma suara tukang jamu kok. Aku haus, pengen beli jamu kencur. Kali aja bisa angetin badan." Nenek langsung narik lengan Rendi kasar. "Jangan Rendi, dengerin nenek, jangan panggil dia." Tapi dasar Rendi keras kepala dan gak percaya hal mistis. Dia malah ngeloyor ke pagar. Makin dekat, suara langkah sandal kayu terdengar jelas. Suara klotok, klotok, nyatu sama lantunan. "Jamu, jamu." Dari balik bayangan pohon mangga muncul siluet perempuan. Rambutnya panjang, baju kebaya putih tipis, bawa bakul di pinggang. Tapi yang aneh, langkahnya pelan banget, kayak melayang. Wajahnya belum kelihatan jelas, tapi sorot matanya seperti menatap tajam langsung ke Rendi. Rendi ngelambaikan tangan dan tanpa pikir panjang teriak pelan, "Mbak, jamunya satu dong." Seketika suara itu berhenti. "Jamu, jamu." Sunyi. Suara jangkrik yang tadi ramai mendadak lenyap. Angin berhenti. Daun-daun yang tadinya gerak pelan mendadak kaku. Burung hantu yang bersarang di pohon nangka jerit kencang, "Huhuk," lalu kabur. Nenek ini langsung terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. "Ya Allah, Rendi, kamu udah panggil dia?" Rendi balik badan, kaget lihat neneknya pucat. "Nek, kenapa sih? Emangnya kenapa kalau aku manggil Mbah?" Nenek gak jawab, cuma komat kamit baca doa. Mata Rendi balik ke jalan. Perempuan itu udah gak ada, hilang. Secepat itu, Rendi ngucek matanya. Lah, perasaan tadi jelas-jelas ada orang deh. Dia mulai merasa sedikit merinding, tapi belum sepenuhnya takut. Masih ngerasa itu cuma tukang jamu biasa. Dia gak tahu, satu langkah kecil yang dia lakuin barusan bakal ngubah seluruh hidupnya. Malam itu, Rendi susah tidur. Entah kenapa, hawa kamar tiba-tiba lembab. Tirai jendela bergoyang pelan meski jendela udah ditutup. Dia bolak-balik di kasur. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Padahal udara dingin banget.
Pukul 02,17. Dia terbangun. Ada suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya dia pikir itu suara tikus. Tapi suara itu ritmis, rapi, seperti ketukan jari tangan. Tok, tok, tok. Dia bangun. Jalan pelan ke jendela, ngintip lewat celah tirai. Gak ada siapa-siapa. Tapi begitu dia balik badan, aku jamunya bawa. Mas, Randy langsung lompat mundur saking kagetnya. Di belakangnya berdiri perempuan yang tadi dia lihat di jalan. Wajahnya pucat tapi cantik, matanya besar, rambut panjang tergelai, dan tubuhnya ramping. Kebaya putihnya lengket seperti habis kehujanan. Menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk yang menggoda. Jamunya masih hangat. Mas, suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Randy terbengong, keringat makin deras, mulutnya terbuka. Gak bisa ngomong, tapi matanya gak bisa lepas dari sosok perempuan itu. Aku gak pesan jamu. Perempuan itu tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa dingin. Pelan-pelan, dia mendekat. Randy bisa cium aroma jamu kuat bercampur bau tanah basah. Mas udah panggil aku tadi. Aku dateng, ini jamunya. Diminum. Ya, Randy mundur. Tapi tubuhnya berat, seperti ada yang menahan kakinya. Perempuan itu makin dekat. Tangannya yang putih dingin menyentuh pipi Randy. Mata mereka saling menatap. Randy mulai lemas. Matanya berkaca-kaca. Ada perasaan takut, tapi juga anehnya nyaman. Seolah disentuh seseorang yang lama dia rindukan. Tapi saat dia menunduk, dia lihat tangan perempuan itu penuh luka, seperti kulit yang udah lama membusuk, tapi dipaksa tetap menempel. Randy langsung sadar. Dia dorong tubuh perempuan itu. Siapa kamu? Perempuan itu tersenyum. Tapi kali ini senyumnya lebar, terlalu lebar. Sudut bibirnya sobek sampai ke pipi. Dari mulutnya mengalir jamu berwarna merah gelap seperti darah. Aku yang kamu panggil, Mbak Aak. Randy pingsan seketika. Keesokan paginya, Nenek Eni menemukan Randy tidur di lantai dengan badan gemetar. Di sebelahnya ada gelas tanah liat, kecil, berisi cairan coklat kehitaman yang masih menguap. Dan di bawah gelas itu, ada sehelai rambut panjang hitam, melingkar seperti ular. Randy demam tinggi sejak pagi. Tubuhnya lemas, kepala pening, dan matanya merah seperti kurang tidur. Nenek Eni udah berkali-kali kompres dahinya pakai air perasan daun sirih. Tapi panas badannya gak turun-turun juga. Nafasnya berat, dan kadang dia mengigau pelan. Nama yang sama terus disebutnya berulang-ulang. Mbak, jangan pergi. Mbak. Nenek Eni duduk di samping ranjang. Matanya sendu penuh cemas. Dia tahu ini bukan demam biasa, bukan sekadar masuk angin. Anak kota itu udah ngelakuin satu hal yang seharusnya nggak pernah dilanggar di kampung ini. Manggil arwah. Menjelang sore, Randy mulai sadar, tapi matanya kosong. Dia duduk bersandar di dinding kamar. Napasnya pelan. Nenek kasih dia air putih, tapi dia cuma pegang gelasnya. Gak diminum. Pikirannya jauh, seolah ada bayangan yang gak bisa dia usir dari kepalanya. Nek, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Semalam itu nyata. Ya, Nenek Eni gak langsung jawab. Dia berdiri, buka jendela biar udara masuk. Tapi hati kecilnya tahu, yang dialami Randy bukan cuma mimpi. Dia melihat sesuatu, lebih dari sekadar penampakan. Kamu mimpi apa? Tanya nenek pelan. Gak mau langsung panik, Randy narik napas dalam. Matanya sayu. Aku mimpi mandi di pancuran dekat kebun bambu, sendiri. Dingin banget airnya. Terus, tiba-tiba dia muncul. Yang semalam, perempuan itu. Nenek menghentikan gerakannya. Perempuan yang kamu panggil Mbak. Randy mengangguk lemah. Dia nyentuh pundakku dari belakang. Tangan dia dingin.
Tapi entah kenapa rasanya lembut, kayak menenangkan. Dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara pelan, tapi matanya kosong. Nek, gak ada bola matanya, cuma lubang hitam. Nenek Eni makin pucat. Dia duduk lagi, menggenggam tangan cucunya. Itu bukan perempuan, Ren. Dia arwah penasaran, tukang jamu yang udah lama mati dibunuh. Arwahnya gentayangan nyari laki-laki buat jadi tumbalnya. Randy nunduk, tapi dia cantik. Nek, wajahnya gak menyeramkan. Pas deket aku, dia bisik, katanya aku haus dan dia bisa kasih yang aku butuh. Tapi habis itu, aku ngerasa sesak, seolah ada yang nyedot seluruh tubuhku. Nenek Eni berdiri, keluar kamar, dan balik bawa botol kecil berisi air putih yang udah dibacain doa. Dia basahi jari dan usap kening Randy. Besok kita ke Pak Kiai. Kamu harus dibersihin. Jangan sampai kamu jadi miliknya sepenuhnya. Malam pun datang. Udara kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bambu bergoyang tanpa angin. Ayam-ayam udah anteng di kandangnya. Tapi suara khas itu terdengar lagi. Jamu, jamu. Randy terbangun. Jam di dinding nunjukin 01,47. Keringatnya udah membasahi seluruh tubuh. Tapi dia juga merasa aneh. Di bawah selimut, tubuhnya basah. Tapi bukan cuma karena keringat. Ada sesuatu yang mengalir dari lehernya saat dia sentuh, lengket, dan saat dia nyalain lampu tidur. Tangannya berlumuran darah. Dia lompat dari tempat tidur. Panik, lari ke kaca. Di lehernya ada 2 titik merah, seperti bekas gigitan. Tapi dia nggak ngerasa sakit. Justru tubuhnya terasa ringan. Matanya sayu dan pikirannya kabur. Tok, tok, tok. Lagi-lagi suara ketukan jendela. Dia pelan-pelan mendekat. Kali ini gak ada rasa takut, justru ada rasa rindu. Seolah dia menunggu sosok itu datang lagi. Saat dia buka tirai, sosok perempuan itu sudah berdiri di luar, masih dengan kebaya putihnya. Kali ini rambutnya lebih rapi, disanggul setengah. Senyumnya manis. Matanya tetap kosong. Tapi entah kenapa, Randy gak takut. Dia buka pintu kamar, melangkah keluar. Kakinya ringan, langkahnya pelan, seperti orang melindur. Perempuan itu menuntunnya keluar rumah, melewati kebun belakang. Mereka jalan menuju pancuran air yang udah lama gak dipakai warga. Di tengah gelap, cahaya bulan samar-samar menerangi tubuh perempuan itu. Kebayanya basah, menempel di kulit. Bentuk tubuhnya terlihat jelas. Setiap lekuknya memikat, menggoda, dan membuat Randy sulit berpikir jernih. Perempuan itu berhenti di bawah pancuran. Air menetes dari atas, mengenai wajah dan dadanya. Randy terpaku. Ia tak bergerak, hanya bisa menatap. Kamu haus, kan? Bisiknya pelan, nyaris seperti lagu pengantar tidur. Randy mendekat. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Ada tarik yang luar biasa, seolah tubuhnya ditarik paksa untuk merasakan sentuhan itu. Perempuan itu memegang tangan Randy, menaruhnya di dadanya yang basah. Randy menelan ludah. Napasnya berat, tapi saat dia menatap wajah perempuan itu, ia melihat kulitnya mulai mengelupas dari pipi kirinya. Dagingnya sobek perlahan, mengeluarkan cairan hitam kental. Tapi tubuh Randy tak bisa bergerak. Dia seperti dipaku di tempat. Minum jamuku, bisik perempuan itu. Tiba-tiba dari balik semak, suara nenek Eni terdengar. Allahu Akbar. Cahaya senter menyorot mereka. Perempuan itu menjerit. Suara jeritannya nyaring, seperti suara puluhan orang sekaligus. Tubuhnya mengepul, berubah jadi kabut hitam, lalu menghilang ke dalam tanah. Randy pingsan. Pagi harinya, dia terbangun di depan bambu rumah nenek. Tubuhnya lemas, tapi pelan-pelan kembali normal. Di sekelilingnya,
Pak Kiai dan beberapa warga sudah menunggu. Mereka baca doa pelan-pelan. Pak Kiai menatap Rendi dalam-dalam. Kamu belum sepenuhnya lepas. Dia sudah tandai kamu, tapi masih bisa diselamatkan. Rendi menggigit bibir, tangannya gemetar. Dia tahu ini baru permulaan. Dan di luar rumah, dari kejauhan, suara itu kembali terdengar. Jamu, jamu. Tapi kali ini hanya Rendi yang bisa mendengarnya. Angin sore di kampung Cikaluhur terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung rendah dan langit memudar perlahan ke arah malam. Rendi duduk di ruang tengah dengan tubuh berselimut tebal. Sudah 2 hari ia tidak keluar rumah. Wajahnya masih terlihat pucat, tapi matanya jauh lebih hidup daripada semalam. Tapi satu hal yang tidak berubah, tatapan kosongnya setiap kali suara jamu terngiang kembali di kepalanya. Di depannya, Nenek Eni duduk diam. Secangkir teh hangat di atas meja kecil tak disentuh. Ia tahu waktunya sudah tiba. Waktunya membuka kisah lama yang selama ini sengaja dikubur. Nek, suara Rendi pelan, nyaris ragu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Nenek Eni menarik napas panjang. Matanya menatap keluar jendela yang mulai gelap. Angin tipis meniup ujung kerudungnya. Ia menelan ludah, lalu mulai bicara pelan. Namanya Ratmi. Dulu dia penjual jamu keliling di kampung ini. Cantik, halus, gak neko-neko. Anaknya yatim piatu sejak kecil, hidup dari jualan jamu sama neneknya. Rendi memandang nenek dengan alis mengernyit. Dia beneran orang dulu? Nenek mengangguk. Iya, orang beneran. Tapi hidupnya tragis. Endik. Nenek lalu berdiri, mengambil foto tua dari laci meja. Foto hitam putih, sedikit kusam, memperlihatkan seorang perempuan muda berdiri di depan rumah bambu. Matanya tajam, wajahnya teduh. Ia mengenakan kebaya klasik dan memegang bakul jamu di pinggang. Itu Ratmi, kata nenek, menyerahkan foto itu ke Rendi. Rendi menatap lama foto itu, meski usang. Ada aura aneh dari gambar itu. Matanya seolah mengikuti kemanapun ia melihat. Nenek melanjutkan ceritanya. Suaranya agak bergetar. Waktu dia umur 20, dia dipacari juragan pasar. Namanya Pak Surya. Sudah tua, punya istri dan anak. Tapi katanya cinta sama Ratmi. Sering ngasih uang, emas, bahkan mau bikinin warung buat Ratmi. Tapi semua cuma janji. Rendi mendengus pelan. Cowok brengsek. Nenek tersenyum pahit. Ratmi hamil. Tapi begitu tahu si juragan kabur, bilangnya dia gak kenal Ratmi. Warga kampung malah nuduh Ratmi yang genit, ganggu rumah tangga orang. Rendi menelan ludah. Hatinya nyeri dengar cerita itu. Terus, gimana nasibnya? Nenek menatap kosong ke langit-langit rumah. Waktu kandungannya masuk bulan ketiga, Ratmi diajak ke gudang tua di belakang pasar. Katanya buat dikasih uang tutup mulut. Tapi dia malah dipukuli, dicekik, lalu dibuang ke sumur belakang. Rendi spontan berdiri. Dibunuh. Nenek mengangguk pelan. Mayatnya gak pernah ditemukan. Sumur itu langsung ditutup esok paginya. Gak ada warga yang berani buka. Tapi sejak malam itu, suara jamu selalu terdengar di tengah malam. Rendi duduk perlahan. Tubuhnya gemetar. Dia gentayangan. Nenek menatap cucunya dengan tatapan dalam. Ratmi mati dengan amarah, dengan rasa cinta yang dikhianati. Dia berubah jadi arwah penasaran yang gak bisa pergi. Dan dia mulai muncul setiap malam Jumat Kliwon. Bukan buat jual jamu, tapi buat nyari laki-laki. Rendi diam, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan. Laki-laki yang gimana? Nenek Eni menggenggam tangannya erat. Laki-laki muda yang panggil dia Mbak saat dia lewat. Itu semacam pemanggilan. Sekali kamu panggil, dia bakal datang. Sekali kamu minum jamunya, tubuhmu jadi miliknya. Rendi bergidik, nafasnya memburu. Terus kenapa dia bisa masuk ke kamar Rendi malam itu?
mukanya udah dijaga karena kamu udah manggil dia dan dia udah anggap kamu sebagai miliknya. Kamu udah buka pintu antara dunia kita sama dunia dia. Hening sejenak, Randy kembali menatap foto Ratmi. Wajahnya memang tidak menyeramkan, tapi tatapan di mata itu seolah menyimpan luka yang dalam. Randy akhirnya bicara pelan, tapi dia gak jahat. Nek, dia gak nyakitin aku. Malah di mimpi itu dia ngebuat aku ngerasa tenang. Meski matanya kosong, tapi tangannya halus. Nenek menggertakkan gigi. Itu caranya dia buat kamu nyaman. Dia kasih rasa butuh, bikin kamu ngerasa dicintai. Tapi kalau kamu nyerah, kalau kamu pasrah, dia bakal ambil semuanya, mulai dari mimpi sampai tubuhmu yang nyata. Randy menunduk. Tiba-tiba punggungnya terasa dingin, seolah ada embusan nafas halus dari belakang leher. Ia cepat-cepat menoleh. Tak ada siapa-siapa. Nenek berdiri dan berjalan ke kamar. Tak lama ia kembali membawa buntelan kain putih. Ia buka perlahan. Di dalamnya ada jimat, kembang 7 rupa kering, dan sepotong kayu kecil berbentuk salib Jawa. Kita harus bersihin kamu sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Kalau enggak, dia bakal datang untuk menjemputmu. Randy menarik napas dalam. Hatinya berdegup kencang. Tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang dikatakan nenek bukan cuma dongeng kampung. Ini nyata, sangat nyata. Ia telah melihat mata itu. Ia telah menyentuh kulit itu. Dan ia telah memanggilnya Mbak. Malam semakin merayap. Angin membawa bau harum jamu ke sudut-sudut rumah, seolah mengingatkan bahwa Ratmi belum pergi. Dia masih di luar sana, menunggu, mengintip, menanti saat dimana Randy akan kembali membuka pintu. Dan kali ini, mungkin bukan hanya mimpinya yang akan diambil. Malam itu kampung Cikaluhur sunyi, tidak seperti malam biasanya. Bahkan suara jangkrik yang biasa ramai bersahutan pun malam ini seperti lenyap. Angin hanya berbisik pelan, menyelinap di antara celah pohon bambu, seperti menyampaikan sebuah panggilan yang tak terdengar oleh semua telinga, kecuali telinga Randy. Jam dinding di rumah menunjukkan jam 0:43 menit. Randy bangun dari tempat tidur tanpa sadar, matanya setengah terbuka. Tapi tatapannya kosong. Kakinya melangkah pelan keluar rumah, lewat pintu belakang. Ia tidak pakai sandal, tidak bawa senter, tapi jalannya pasti, seolah sudah tahu harus kemana. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar mimpi, lebih nyata dari hayalan. Langkahnya melewati jalan setapak kecil yang dipagari rumpun bambu. Daun-daun kering berserakan. Tapi Randy tak peduli. Dia terus berjalan, melewati kebun pisang, hingga sampai di ujung kampung. Tempat di mana sumur tua yang katanya sudah ditutup puluhan tahun lalu masih berdiri. Ditutupi oleh semak belukar dan batang pohon pisang yang meranggas. Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini lebih dekat. Sangat dekat, seolah hanya beberapa langkah dari belakangnya. Jamu, jamu, nadanya lembut, lirih, seperti bisikan seorang kekasih yang memanggil, tapi juga seperti nyanyian dari dunia lain. Randy berhenti, berdiri tepat di depan sumur tua yang ditutup dengan papan dan batu besar. Ia menoleh perlahan ke belakang. Di sana, berdiri perempuan itu, Ratmi. Rambutnya panjang tergerai, sebagian basah menempel di lehernya. Matanya kosong, tapi senyumnya menggoda. Kebaya putih tipis yang ia kenakan nyaris transparan, basah, menempel erat di tubuhnya yang ramping. Belahan dadanya terbuka, memperlihatkan kulit pucat dan bekas lebam seperti dicekik. Tapi anehnya, semua itu tidak menakutkan bagi Randy. Justru membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena hasrat. Ratmi melangkah pelan, tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah, tanpa suara, tanpa jejak, hingga akhirnya
Dia tiba di belakang Rendi dan melingkarkan lengannya di tubuh Rendi yang gemetar. "Ah, akhirnya kamu datang juga," bisiknya lembut. Napasnya dingin menyentuh telinga Rendi. Rendi memejamkan mata. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya sudah tak bisa menolak. Sentuhan Ratmi seperti membius, membuatnya tenggelam dalam perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Tangannya terangkat dan memegang tangan Ratmi yang melingkar di perutnya. Aku gak bisa berhenti mikirin kamu." Suara Rendi pelan, seperti bisikan malu-malu dari orang yang jatuh cinta. Ratmi tersenyum. Dia memutar tubuh Rendi, menghadapnya. Mata mereka bertemu, nafas saling beradu. Rendi menatap wajah itu. Indah, tapi ada luka di bawah kelopak matanya, seperti bekas air mata darah yang pernah mengering. Tapi ia tetap tak bisa berhenti menatap. Ratmi mendekatkan wajahnya. Hidung mereka bersentuhan. Lalu bibirnya menyentuh leher Rendi. Lembut, perlahan. Rendi mengerang pelan. Bukan karena sakit, tapi karena sensasi itu. Seperti campuran dingin dan hangat. Seperti disentuh oleh cinta dan kematian dalam waktu yang bersamaan. Tangannya menggenggam pinggang Ratmi. Ia menarik tubuh perempuan itu lebih dekat. Tubuh mereka bersentuhan erat. Napas mereka semakin berat. "Aku pengen kamu," ucap Rendi pelan. Ratmi mengusap pipi Rendi. Senyum di wajahnya mulai memudar. Ada kesedihan di matanya yang kosong. "Kamu udah milikku sejak kamu panggil aku Mbak," ucapnya lirih, pelan-pelan. Ratmi mendorong tubuh Rendi hingga punggungnya menyentuh batu besar penutup sumur. Tangannya merayap ke dada Rendi, menyentuh detak jantungnya yang cepat. Tapi saat tangan itu menyentuh kulit Rendi, sesuatu mulai berubah. Tubuh Ratmi mulai mengeluarkan bau anyir. Tangannya yang semula halus berubah kasar. Kuku-kukunya memanjang. Wajahnya mulai retak. Bibir yang tadi basah dan lembut kini sobek sampai ke pipi. Matanya yang kosong menghitam pekat. Rendi membuka mata dan begitu melihat wajah itu, ia panik. Hahaha, kamu siapa sebenarnya?" teriaknya. Tubuhnya mencoba melepaskan diri. Ratmi tertawa. Suara tawanya bergema di antara pohon dan semak belukar. Seperti ribuan suara menyatu jadi satu. "Aku yang kamu panggil, MBAAKKKK." Suara itu bergemuruh, menggema hingga ke dasar sumur yang tertutup. Batu besar di belakang Rendi bergetar hebat, dan dari celah-celahnya keluar uap panas seperti napas dari neraka. Rendi jatuh terduduk, matanya tak bisa lepas dari wajah Ratmi yang kini membusuk, penuh belatung di pipinya. Tapi tetap menatapnya dengan tatapan penuh hasrat. "Kamu gak bisa kabur," ucap Ratmi pelan. Napasnya kini berat dan bau tanah basah. Rendi berusaha berdiri, tapi kakinya lemas. Tangannya gemetar, lututnya goyah. Kenapa aku?" tanya Rendi dengan suara pecah. Ratmi menunduk. Wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajah Rendi. Tangannya menyentuh pipi Rendi dengan lembut walau jari-jarinya sudah membusuk dan menjawab pelan. "Karena kamu manggil aku dengan cinta, dan aku cuma butuh satu orang yang ikhlas." Air mata Rendi menetes. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Wajah cantik itu kini berubah jadi wajah kematian. Tapi dalam hatinya masih ada seberkas rasa yang aneh. Simpati atau cinta. Ratmi mendekatkan wajahnya, mencium bibir Rendi pelan. Ciuman itu dingin, hampa, tapi juga menenangkan. Saat bibir mereka bertemu, Rendi merasa tubuhnya menghilang pelan-pelan, seperti tertarik masuk ke dalam dirinya, seperti ditarik masuk ke dalam dunia Ratmi. Rendi terjatuh, gelap, dan sunyi. 3 hari sudah Rendi menghilang tanpa jejak. Seisi kampung geger. Warga Cikaluhur bahu-membahu mencari, dari pagi sampai malam. Dari hutan kecil, kebun, hingga ke arah kali belakang desa. Tapi semua nihil. Nenek Eni pun jatuh sakit. Tiap malam
Tak henti-hentinya ia menangis di dalam kamar. Mulutnya tak putus-putus membaca doa. Aku udah larang kamu. Nah, aku udah larang. Begitu yang terus diucapkannya sambil menatap kosong ke arah foto Randy di dinding rumah. Di malam ketiga, hujan turun deras. Petir menyambar tanpa henti. Angin seperti menggila, melolong sepanjang sawah dan kebun. Di tengah suara gemuruh itu, terdengar jeritan dari arah sumur tua. Seorang warga yang hendak mencari rumput malam menemukan tubuh Randy tergolek lemah, bersandar di batu besar penutup sumur yang sudah tergeser sebagian. Tubuhnya basah kuyup, napasnya lemah. Tapi yang paling mengejutkan, di dadanya tergurak tulisan dengan darah, RATMI. Warga segera membawa Randy pulang. Seluruh tubuhnya pucat, bibirnya membiru. Tapi anehnya, ia tetap tersenyum. Sebuah senyum tipis yang tak lazim. Matanya terbuka setengah, wajahnya terlihat damai. Tapi saat nenek Eni datang menghampiri, memeluk cucunya dengan isak tangis, Randy memandangnya pelan-pelan. Dan nenek Eni langsung terdiam. Itu bukan tatapan Randy. Matanya kosong, dalam, seperti lubang hitam. Tak ada cahaya, tak ada kehidupan. Aku udah larang kamu. Nah, nenek menangis lagi. Tubuhnya lemas. Ia meraba dada Randy dan mencium bau amis darah yang belum mengering. Randy mengerjapkan mata pelan. Lalu, dari mulutnya keluar bisikan lirih yang membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu berdiri. Jamu, jamu. Seketika, semua terdiam. Warga yang ada di rumah saling pandang. Salah satu dari mereka menelan ludah, yang lain mundur perlahan. Suasana menjadi sangat dingin. Lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip, lalu padam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, menyatu dengan napas Randy yang kini berubah lebih berat, seperti napas seseorang yang baru saja bangkit dari liang kubur. Keesokan malamnya, di tengah kabut tipis yang menyelimuti kampung, terdengar suara langkah sandal kayu, klotok, klotok, dan setelahnya, suara yang sudah lama tak terdengar sejak Ratmi hilang. Jamu, jamu. Warga yang masih terjaga malam itu mengintip dari balik jendela. Mereka melihat sosok tinggi, ramping, membawa keranjang jamu, mengenakan kebaya putih, berjalan perlahan melewati jalan tanah becek. Tapi kali ini, itu bukan Ratmi, itu Randy. Wajahnya tenang, seperti orang linglung, tapi setiap langkahnya mantap. Matanya menatap lurus ke depan, tak berkedip. Di punggungnya tergantung keranjang anyaman tua yang dulu dikenal milik Ratmi. Dan dari mulutnya, suara itu terus terdengar. Jamu, jamu. Warga menutup jendela rapat-rapat. Lampu-lampu dipadamkan. Semua kembali mengingat pantangan lama yang pernah disampaikan orang tua dulu, bahwa siapapun yang mendengar suara itu, jangan pernah memanggil dia Mbah. Tapi di balik rumah tua di pinggir kampung, seorang pemuda baru saja datang dari kota, anak perantau yang belum tahu apa-apa. Ia mendengar suara jamu malam-malam, merasa heran sekaligus penasaran. Ia keluar rumah, mengenakan kaos dan celana pendek, berdiri di teras dengan mata mengantuk. Saat sosok penjual jamu itu melintas, ia tersenyum ramah dan tanpa pikir panjang. Mbak Aak, sini dong, aku beli jamu. Langit mendadak bergemuruh, angin berhenti, suara jangkrik dan kodok sunyi mendadak, dan pemuda itu tak pernah terlihat lagi keesokan paginya. Sementara itu, nenek Eni tak lagi bisa keluar rumah sejak malam Randy ditemukan. Ia seperti kehilangan semangat hidup, duduk di kursi bambu, memandangi jalan setapak dari jendela. Setiap malam, ia mendengar suara langkah itu. Ia tahu itu suara cucunya, tapi ia juga tahu yang berjalan di luar itu bukan lagi Randy. Salah satu malam, ia coba berbicara pelan sambil meneteskan air mata. Ren, kalau kamu masih bisa dengar nenek, pulang. Nak, jangan terusin ini.
Jangan jadi penerus dendam Ratmi. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara pelan yang semakin menjauh. Jamu, jamu. Kabar tentang penjual jamu gentayangan kembali menyebar. Kini bukan hanya Ratmi yang ditakuti, tapi seorang pemuda berwajah tampan dengan mata kosong dan senyum datar. Ia menjajakan jamu di malam hari, membawa aura dingin ke tiap rumah yang dilewatinya. Mereka bilang, siapapun yang pernah melihat mata Rendi akan terbawa ke dalam mimpinya. Dan jika dalam mimpi itu kamu menyentuh jamunya, jiwamu tak akan pernah kembali. Bulan demi bulan berlalu, tapi suara itu tetap terdengar. Tidak setiap malam, tapi selalu muncul saat malam Jumat Kliwon datang. Tidak ada yang tahu apakah Rendi masih punya kesadaran dalam dirinya. Tidak ada yang tahu apakah Ratmi kini bersemayam di dalam tubuhnya. Yang pasti, sumpah dendam itu belum usai. Karena dendam yang dibawa oleh cinta yang dikhianati tidak akan pernah selesai hanya dengan satu tumbal. Dan mungkin Rendi bukan yang terakhir di setiap jalan sunyi di malam hari. Jika kamu mendengar suara lembut memanggil, jamu, jamu, jangan keluar, jangan melihat ke arah jalan. Dan yang paling penting, jangan pernah sekalipun memanggil dia Mbah, karena mungkin yang datang bukan manusia lagi. Kadang, suara yang terdengar biasa seperti pedagang jamu lewat malam hari bisa menyimpan kutukan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Dendam bisa bertahan jauh lebih lama dari kematian. Apalagi jika disiram oleh luka dan pengkhianatan. Cerita ini bukan sekadar tentang arwah penasaran, tapi tentang bagaimana satu panggilan kecil bisa membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Jadi ingat baik-baik, saat malam sunyi dan terdengar suara lirih memanggil jamu, jamu, tutup jendela rapat-rapat. Jangan keluar, jangan lihat ke jalan. Dan yang paling penting, jangan pernah panggil dia Mbak.